Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi di kebaktian online. Ya, kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan sukacita. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama memperhatikan penata layanan ibadah pada minggu depan, tanggal 1 November 2020. Ini akan dilaksanakan tanggal 1 November, kita akan tatap muka, jadi kita tidak online lagi. Jadi prinsipnya utama persembahan, temanya prinsip utama persembahan seorang murid. Nanti pengkhotbah akan dilayani Pendeta Yosua, kemudian liturgis dilayani Diaken Ahan Sujoto, pemusik dilayani Ibu Meliawati. Saya ulangi lagi, mulai minggu 1 November tanggal 2020 tahun 2020, ibadah akan diadakan kembali di gedung gereja pada jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jemaat dihimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Kemudian ada persembahan tanggal 18 Oktober. Apabila ada terdapat nominal atau nama yang salah, boleh disampaikan kepada pengurus. Oke, baik. Jadwal pelayanan minggu depan sampai di sini saja. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk ke ibadah kita pada pagi hari ini. Sekalipun kita masih beribadah secara online, tapi saya mengajak kita untuk mengkhususkan waktu ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Kita teduhkan hati kita sejenak. Mari jemaat kita sama-sama berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama datang memuji menyembah Tuhan, datang dengan rindu di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia dengan sukacita dan sejahtera. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan, Aku Rindu.
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu hari
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan sambut firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Mari coba kasih Tuhan kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan merendahkan hati dan diri kami, meminta belas kasihan daripada Tuhan boleh turun atas kehidupan kami. Kami orang yang berdosa, tapi kami memerlukan anugerah Tuhan untuk boleh memulihkan dan membangkitkan kami kembali. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, bagian kami diteguhkan, dikuatkan kembali oleh firman-Mu. Biar pertolongan daripada Engkau Roh Kudus bekerja, menolong dan memampukan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, firman Tuhan berkata demikian, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah
kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap zaman berlalu. Ya, hari-hari ini orang mengenal bahwa zaman ini adalah generasi yang lahir belakangan ini dikenal sebagai generasi milenial. Ya, mereka tidak terbiasa dengan buku paket, mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang ribet, tapi mereka terbiasa dengan hal-hal yang sederhana, tepat guna, dan simple buat mereka. Mereka perlu handphone. Jika ada handphone, ada wifi, ada internet, itu cukup buat mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih, menjadi sebuah pertanyaan kepada kita pada hari ini adalah bagaimana? Apakah firman Tuhan masih punya daya guna, masih bisa punya dampak yang besar untuk generasi milenial? Apakah generasi milenial memerlukan firman Tuhan atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada bagian ini ketika saya merenungkan hal ini, saya membayangkan bahwa sesungguhnya setiap generasi, mau generasi X, generasi Y, generasi Z, bahkan sampai hari ini dikatakan generasi Alpha dan generasi milenial, setiap kita memerlukan firman Tuhan untuk mendukung dan menopang kehidupan kita. Karena dikatakan tidak ada satupun kesaksian yang paling hidup yang dari orang Kristen terhadap orang yang belum percaya, kecuali adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Dan kehidupan orang Kristen bisa berdampak itu ketika firman Tuhan mengubahkan dan memperbarui hidup mereka. Yang termasuk generasi milenial, mereka pun adalah generasi yang perlu dan membutuhkan firman Tuhan. Hidup seorang yang telah diubahkan karena kasih dan kuasa Kristus berbicara jauh lebih keras, lebih lantang, lebih kuat daripada 1000 kata-kata yang mungkin kita ucapkan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup orang Kristen yang sudah diubahkan itu adalah senjata ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Ya, termasuk generasi milenial yang mungkin tidak terlalu mementingkan komunitas, mungkin mereka tidak terlalu mementingkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka perlu adalah kepada diri mereka sendiri. Apa pencapaian mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Mereka sepertinya adalah generasi yang terpisah daripada lingkungan sosial yang ada. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap orang memerlukan Injil Kristus. Dan Paulus berkata bahwa jemaat di Korintus, mereka boleh dikategorikan adalah jemaat yang modern pada masa itu. Jemaat Korintus, mereka sudah punya peradaban yang maju. Mereka lengkap dengan perekonomian yang sudah berkembang. Mereka punya jalur perdagangan yang baik. Mereka punya kampus terbaik. Mereka punya sistem pendidikan yang baik. Sehingga boleh dikatakan pada masa itu, orang-orang di Korintus itu adalah orang-orang yang modern pada masanya. Dan Paulus tetap berbicara kepada orang-orang Kristen di Korintus pada masa itu, menyikapi orang-orang Korintus yang begitu modern, yang begitu terpandang, yang begitu maju. Kalian itu adalah surat Kristus yang terbuka, kesaksian Kristus yang bisa dilihat, yang bisa nampak. Sehingga apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan dalam kehidupan kalian, kalian punya akses, kalian punya sebuah pengaruh kepada mereka untuk memperbaharui kehidupan mereka lewat Kristus yang dikenal oleh kehidupan. Tapi saya Bapak Ibu kasih Tuhan, kenyataannya justru sebaliknya. Tidak sedikit orang yang menjadi tidak tertarik atau bahkan menjadi antipati dengan kekristenan. Justru karena hidup orang Kristen itu sendiri. Bukankah ini adalah sesuatu yang miris? Ini sesuatu yang sangat menyedihkan hari-hari ini. Sebut saja satu tokoh, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo, dia pernah berkata demikian, seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya sudah lama menjadi orang Kristen. Tetapi kalau hidup orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah perenungan yang dalam buat kita. Pengalaman ini didapati oleh
Mahatma Gandhi ketika ia ditolak untuk masuk ke dalam gereja oleh orang-orang kulit putih dengan alasan bahwa kulitnya itu tidak sewarna dengan mereka. Ini gereja untuk orang kulit putih, gereja untuk kulit hitam di sebelah sini. Sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, ini mendatangkan sesuatu yang sangat memukul bagi seorang Mahatma Gandhi. Karena itu seorang Friedrich Nietzsche berkata, ya, dia adalah seorang ateis, seorang filsuf ateis yang pernah menjawab pertanyaan, kenapa di saat membenci kekristenan? Dia menjawab begini, saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka, yaitu adalah orang-orang Kristen, kalau mereka sedikit lebih terlihat sebagai orang yang sudah diselamatkan. Artinya, Friedrich Nietzsche melihat bahwa orang-orang Kristen, mereka mengaku sudah diselamatkan, mereka mengaku sudah diubahkan hidup mereka, tapi mereka tidak nampak seperti orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang miris? Tapi ini nyata di tengah-tengah kita, nyata di sekitar kita, nyata di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Karena itu Rasul Paulus dengan begitu sederhana menekankan kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat rekomendasi, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, ya, yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus mengungkapkan suatu pujian kepada jemaat di Korintus. Nah, pernyataan Rasul Paulus dan dengan jelas mengatakan bahwa jemaat di Korintus itu adalah surat pujian, surat rekomendasi. Yang kita tahu, fungsi daripada surat rekomendasi itu adalah menunjuk sebuah sikap, dukungan atau persetujuan yang kepada seseorang agar tujuan dia bisa dikenal oleh publik secara positif. Ya, kita yang pernah bekerja di sebuah instansi karena rekomendasi dari seseorang yang pernah, pasti akan merasakan betapa mudahnya ketika kita mendapatkan rekomendasi dari seseorang bahwa kita dikenal baik, cakap, terampil, dan menguasai bidang pekerjaan kita. Bapak Ibu, betapa singkatnya jalan itu, dan kita akan direkrut segera untuk bekerja di perusahaan tersebut dibandingkan dengan kita yang tidak dapatkan surat rekomendasi. Kita masih akan dites dulu, wawancara dulu, kita akan menjalani beberapa tahap-tahap untuk sampai kepada persetujuan. Oke, deal, kamu boleh bekerja di tengah-tengah perusahaan kami. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus mereka adalah surat rekomendasi, surat Kristus yang terbuka. Bagaimana kehidupan mereka ternyata selaras dengan firman Tuhan, sehingga orang-orang Korintus yang modern pada masa itu, yang begitu maju pada masa itu, boleh melihat Kristus dalam kehidupan jemaat Korintus yang dilayani oleh Paulus. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah surat Kristus. Artinya bahwa kehidupan Kristus dinyatakan lewat kehidupan jemaat di Korintus. Ya, lewat kehidupan jemaat di Korintus ini berarti bahwa kita bisa menjadi surat pujian ketika kita nyata menghadirkan dan menyatakan Kristus di tengah-tengah persekutuan dan kehidupan sesama kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, makna menjadi surat Kristus ketika kita menebarkan kasih, penghargaan, perdamaian, pengampunan, penerimaan, ya bukan sebuah penghakiman, bukan sebuah penolakan, ya. Tapi sebaliknya kita mempergunakan persekutuan dan pelayanan gerejawi justru untuk menebarkan benih-benih kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu kita pertanyaan buat kita adalah bagaimana kita menjadi surat Kristus di era sekarang ini, di tengah-tengah generasi milenial. Bapak Ibu kasih Tuhan, generasi milenial ini menjadi sebuah, saat ini kata menjadi surat Kristus sebenarnya diubah menjadi email Kristus, Facebook Kristus, Twitter Kristus, ya, handphone Kristus, SMS, televisi, internet, dan lain sebagainya. Artinya kita sekarang melihat bahwa sudah jarang orang menggunakan surat yang diposkan di kantor pos, menggunakan perangko,
Ya, beberapa hari kemudian baru surat itu bisa diterima oleh orang lain. Dalam waktu sekejap, dalam hitungan detik, kita mengirimkan dokumen lewat handphone, kita sudah bisa diterima oleh orang lain di belahan dunia yang lain. Begitu mudahnya, begitu singkatnya komunikasi yang begitu terhalang oleh masa lalu. Tapi mereka sudah lihat perbedaan nyata bahwa kertas sebagai sebuah media saat ini berubah menjadi sebuah layar, ya, sebagai media komunikasi. Pada masa lalu kertas itu memberi informasi lewat tulisan tangan kita, ya, kita menyertakan tanda baca, koma dan lain sebagainya, tanda tanya, tanda seru dan lain sebagainya. Maka sekarang layar memberi informasi dalam bentuk visual. Kita sudah tidak lagi harus menggunakan goresan tangan kita untuk menyatakan maksud dan tujuan kita. Tinggal kita video call, kasih tahu apa maksud kita, apa kemauan kita, instruksi kita kepada orang yang sedang kita bicara. Bukankah komunikasi sekarang ini begitu mudah dan begitu terbuka? Tapi yang menjadi masalahnya buat kita hari ini adalah bagaimana kita menyikapi generasi hari ini begitu menikmati layar komputer, menikmati layar handphone, akses internet yang begitu mudah, yang mereka menjadi begitu eksklusif, mereka menjadi individualis, dan mereka menjadi begitu terlihat seperti orang yang antisosial. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, surat itu sendiri menjadi bagian yang tetap harus kita hidupi, menjembatani hubungan kita dengan generasi milenial, anak-anak kita. Mungkin hari ini kita merasakan kita masih usia yang belum terlalu tua, ya, kita saja sudah banyak hal-hal yang kita tidak paham. Banyak kita bertanya kepada anak kita yang kecil umur 10, umur 12 tahun, bagaimana mengoperasikan ini dan mengoperasikan itu. Mereka sudah jauh lebih tahu dibandingkan dengan kita. Lalu bagaimana kita menjembatani surat Kristus kepada mereka, ya, yang merasa semua kami sudah tahu. Sehingga ada indikasi bahwa anak-anak sekarang yang umur yang kecil 10, 11 tahun, mereka merasa orang tua saya sudah kuno. Mereka tuh nggak tahu apa-apa. Mereka tuh nggak ngerti, mereka tuh gaptek dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin mereka bisa membawa kami untuk mengenal Kristus dengan lebih pribadi, dengan lebih intim? Tapi mereka bisa jadi pergumulan buat kita, ya, menjadi pergumulan buat kita untuk menjembatani surat Kristus yang adalah firman Tuhan yang kita tahu mengubahkan dan memperbarui kehidupan orang percaya kepada mereka generasi milenial yang merasa bahwa dunia mereka sudah jauh lebih modern. Alkitab ini sudah kuno. Semua bisa mereka dapatkan di handphone mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan di dalam diri kita bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Anak-anak bisa melihat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bagaimanapun ketika anak-anak itu tetap ada di bawah pengaruh kita, di bawah kendali kita, tanggung jawab kita, Kristus akan tetap kita perkenalkan kepada mereka. Nah, setiap generasi memerlukan Kristus. Bahkan generasi yang akan datang pun mereka tetap memerlukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita yang untuk menjadi surat Kristus yang bisa terbaca, otentik, yang murni, dibaca oleh anak-anak kita, generasi-generasi milenial yang ada di bawah kita, sehingga surat Kristus itu menjadi dampak yang besar yang memperbaharui kehidupan setiap orang. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, mampukanlah kami Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini mungkin kami bergumul dengan rentang generasi yang cukup jauh. Tapi Tuhan, mampukanlah kami untuk mengingat bahwa setiap generasi, setiap kondisi memerlukan Kristus. Termasuk anak-anak kami, mereka pun perlu dan mereka harus mengenal Kristus apapun kondisi hidup mereka. Ingatkan kepada kami, ingatkan kepada mereka bahwa kami adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa terbaca oleh siapapun. Bahkan surat Kristus itu pun terbaca oleh dunia. Setiap generasi dan keadaan pasti akan mendapatkan pengaruh
lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan segala kemurahan Tuhan kepada kami. Hanya dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak kasih Tuhan, kita akan respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu daya upaya, kekuatan dan kemampuan kami sudah terbatas. Kami hanya tahu satu hal, bahwa kami bisa dan harus menghampiri Engkau. Karena kami dengan Engkau hanya sejauh doa, hanya sejauh ketika lutut kami bertelut dan hati kami terangkat di hadapan Engkau. Kami yang membawa terus Tuhan bangsa dan negara kami dengan segala polemik, segala kemelut yang terjadi atas bangsa dan negara ini. Bapa, kami meminta memohon belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Bekerja dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, bekerja dengan cara-Mu yang melampaui segala akal, yang tidak mampu terpikirkan oleh nalar dan pikiran kami yang begitu terbatas. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan punya kuasa dan Engkau sedang bekerja menyatakan perkara-Mu, menyatakan kuasa-Mu atas bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa dan negara ini seringkali Tuhan membuat banyak orang seperti sudah kehabisan harap. Tapi Tuhan, kami percaya selama kami bisa berseru kepada Tuhan, selama kami bisa mengatakan kepada Tuhan setiap permohonan kami atas negara kami tahu Tuhan kami tetap memiliki pengharapan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, bersyukur kami mendengar dan menyaksikan bahwa hari-hari ini pandemi sudah semakin melandai. Bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan stok situasi politik, keamanan, sosial, ekonomi yang masih belum pulih Tuhan. Kami berdoa, minta Tuhan Yesus Kau tolong memberkati dan sertailah Bapa. Bahkan juga setiap kebijakan, setiap keputusan yang sedang diputuskan oleh pemerintah, walaupun mendatangkan pro dan kontra, mendatangkan pertentangan, ada yang mendukung. Tapi Tuhan, kami percaya jika tidak seizin daripada Tuhan, semua itu tidak akan jadi. Dia berdoa biar Tuhan Engkau terus bekerja memimpin bangsa dan negara kami. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap yang mereka putuskan Tuhan, sungguh mereka
Ingat mereka tahu bahwa setiap keputusan mereka berdampak kepada hajat hidup orang banyak, dan mereka harus bertanggungjawabkan semuanya itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga saat ini menyerahkan jemaat-Mu dengan semua kondisi, semua keadaan mereka. Kami berdoa minta Tuhan Kau jamah, tolong memberkatilah mereka. Yang setiap pergumulan, setiap tantangan yang mereka hadapi, minta Tuhan campur tangan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, turunlah atas hidup mereka. Dan mereka mengalami dan merasakan betapa campur tangan pada Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin tidak stabil, yang tidak terjangkau. Tapi percaya bahwa semua hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah untuk setiap anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu, pemuda dan remaja, anak-anak sekolah minggu, terus Tuhan jaga pelihara hidup mereka, terus kekuatan pengharapan dan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari terima kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri tentang akhir ibadah kita pada pagi hari ini, pujian doksologi. Di rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkan hatimu dan terima berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman. Kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, ekonomimu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.